Apapun alasan mereka tidak mengenali Yesus that day, hari itu, ada prinsip kebenaran di sini. Kita itu saking kebalnya dan kebasnya kadang-kadang secara rohani, kita nggak menyadari waktu Tuhan datang. Kami memilih untuk berharap lagi, sekalipun jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali pula, kami tetap memilih untuk percaya. Karena kami tahu ya Tuhan, Allah kami hidup, kami tidak boleh putus asa. Hamba berdoa, Kau beri semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Yang berbeban berat, Kau angkat bebannya. Hamba percaya Allah sumber penyembuh, kesembuhan, dan keselamatan ada di tengah-tengah kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga Tuhan beracara langsung pada jemaat melalui hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan, selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan. Sebelum Anda duduk kembali, tolong sapa kanan kirinya, katakan, jangan putus asa, Tuhan itu hidup. Amin, silakan duduk ya, puji Tuhan. Ada sebuah pesan dari Roh Kudus yang saya mau sampaikan. Jangan putus harapan. Karena kita percaya Yesus siapa. Bukan hanya itu, Yesus sudah bangkit. Karena itu kita tidak boleh putus asa. Selama-lamanya, selama Yesus hidup, tidak boleh kita itu percaya jalan buntu. Karena Yesus adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan kita. Dan ini bukan iming-iming, dan ini bukan suatu harapan palsu, dan bukan positive thinking, bukan pikiran positif. Ini firman. Jangan putus pengharapan. Saya kok merasa di ibadah ini, sekalipun kita datang ke gereja, mau memberi yang terbaik, kita juga memberikan sikap hati yang terbaik, tapi tidak sedikit di antara Anda saat ini rapuh di dalam sini. Sesuatu terjadi di hidupmu itu runtuh. Tuhan tuh tahu kok. Kita bisa datang sama Tuhan apa adanya. Sekalipun kita rindu memberi yang terbaik, tapi Tuhan tahu pergumulan kita. I want to tell you that Jesus loves you and He's able to help you. He indeed is capable of doing that. Tuhan sungguh-sungguh mampu. Saya akan ajak kita membuka satu cerita tentang kebangkitan Tuhan. Ini ronde 2, tadi kebaktian pagi, pukul 10 sih, nggak pagi-pagi banget ya. Tadi saya sampaikan firman yang berjudul Semangat Move On. Tapi di kebaktian sekarang, jangan putus harapan. Yaitu di Lukas 24 ayat 13 sampai 25. Ini adalah penampakan Tuhan Yesus kepada 2 orang muridnya di jalan Emmaus. Kita baca ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus sudah bangkit, Dia hidup. Sekalian menyapa yang di overflow di luar sana, di ruangan-ruangan lain. Tidak ada perbedaan waktu, tidak ada perbedaan tempat.
Karena Tuhan kita itu hidup, dia ada di mana-mana. Dan dia sanggup bekerja dengan cara yang sama. Semua kita ada di main hall, sadari. Selama kita di hadirat Allah. Jangan putus harapan. Coba katakan pada diri sendiri, jangan putus asa. Saya tunjukkan ada 2 orang yang sudah hambar hatinya. You know, our greatest enemy, kadang-kadang musuh kita terbesar adalah perasaan discouragement. Down. Pernah nggak down? Yang pernah down angkat tangan. Iya sama, saya juga. Jangan kira orang-orang yang berada di ketinggian tertentu misalnya dalam jabatan, kepercayaan atau tugas-tugasnya nggak pernah down. Semakin tinggi, semakin mudah down. Tapi disinilah nikmatnya ikut Tuhan. Tuhan kita itu batu karang yang teguh. Dia memposisikan dirinya di bawah. Batu karang itu kan di bawah. Fondasi. Sedown apapun hatimu, ingatlah masih ada Tuhan. Dan bukan hanya kita punya Tuhan loh. Tuhan kita itu hidup. He's alive. Jadi gak ada kata kiamat itu gak ada. Versi kita orang Kristen yang diperbaharui. Kiamat sama dengan, bukan kiamat, bahasa kita adalah kedatangan Tuhan yang membawa pengharapan. Membawa upah kita selama-lamanya. You know, kita sebagai orang Kristen itu nothing tulus. Jikalau kita hidup bagi Kristus, mati pun keuntungan. Worst come to worst. Kalau kita percaya Tuhan dan hidup sungguhan di hadapannya. Worst come to worst, skenario terburuk. Kita itu betul-betul masuk ke Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. So why the sad face all the time? Kenapa kok harus selalu sedih terus melulu? Kita harus tolak sebagai dusta yang namanya roh depresi. Kita boleh sedih tapi gak boleh sampai depresi. Jangan deh. Kita boleh down tapi jangan sampai putus pengharapan. Saya tunjukkan ada 2 orang murid Yesus yang benar-benar buyar mimpinya. Karena waktu Yesus mati, mereka semua keceleh. Mereka semua berkata, loh kok cuman begini? Akhir ceritanya. Jangan cepat-cepat menghakimi suatu episode di hidupmu. Serahkan ke Tuhan, masih ada jalan. Waktu kita ngalami sesuatu terasanya the end of the world. Oh sudah habislah, runtuhlah ini namanya gunung di atas kepalaku. Sudah hancurlah duniaku. Not really. In Christ there is always a brand new day. Orang-orang pernah mengalaminya di posisi yang terburuk misalnya. Kalau Anda belum pernah ya janganlah saya doakan. Tapi orang yang pernah mengalaminya tahu bahwa hari ini Anda di sini pun itu kalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sialah. Tapi kalau Tuhan membangun rumah seolah-olah rubuh kena angin taufan atau kena gempa di Thailand. Bangun lagi di atasnya. Our God is a builder. Tuhan kita itu pembangun. Langsung ke ayat ini ya, saya jelaskan ayat per ayat ini betapa indahnya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Berhenti di situ, ayat 13a. Pada hari itu juga, katakan pada hari itu juga. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Siapa yang pernah sekolah minggu pasti tahu lagu ini. Yang tahu jangan pura-pura gak tahu. Karaoke bersama yuk. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Good job anak-anak. Ini hari Minggu. Karena ayat sebelumnya di pasal 24. Cerita sebelumnya itu mengatakan bahwa ini adalah hari pertama minggu itu. Bagi orang Yahudi hari pertama satu minggu, sebuah minggu. Atau suatu minggu itu bukan hari Senin, tapi hari Minggu. Jadi ini hari Minggu. Hari Minggu harusnya kan ke gereja, ke rumah Tuhan beribadah. Mereka malah justru seperti Yunus bukan ke Niniwe sesuai dengan suruhan Tuhan. Malah dia berlari membelakangi, malah ke arah angin yang sebaliknya. Bukannya mereka harusnya berkumpul dengan rasul-rasul yang lain. Mereka berdoa, dengar firman Allah. Tapi dia malah justru pergi ke Emmaus. Ini seperti Yunus di perjanjian baru. Mereka tuh sebenarnya kan lari kembali ke kehidupan lama mereka. Nggak tentu tentang dosa. Tapi balik kucing ini.
Ini seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Sebenarnya this is not heroic, perjalanan mereka ke Emmaus entah apa. Buktinya Tuhan interupsi di tengah-tengah. Mereka akhirnya balik arah. Kalau Anda tahu akhir cerita ini, mereka akhirnya cari murid-murid yang lain di hari Minggu itu. Mereka berakhir kebaktian. Mereka jalan itu 7 mil kata Alkitab, sekitar 10 kilometeran. Bukannya ke gereja, mereka justru pergi ke arah yang berlawanan, 10 kilometer away from church. Mereka menjauhi gereja 10 kilometer. Tuhan tangkap mereka kembali. Udahlah, kita ini udah berapa tahun jadi orang Kristen. Jangan kucing-kucingan Tom and Jerry. Ngapain sih kita itu masih mau terus dikejar-kejar Tuhan? Bukannya sekarang kita harus bersama Tuhan mencari yang terhilang. Tapi ya gak apa-apa, perkecualian. Karena ini kan kejadiannya di saat para rasul bimbang. Mereka gak tahu kalau Yesus sudah dibangkitkan. Mereka gak yakin kalau Tuhan sudah bangkit. Mereka kira Yesus masih mati dan ada di kuburan. Bahkan ayat sebelumnya mengatakan bahwa sebagian di antara mereka sampai cari Tuhan di graveyard. Pada hari itu juga hari Minggu bukannya ke gereja. Mereka justru lari dari gereja. Entah mereka kemana. 2 orang dari murid Yesus kita gak tahu namanya. We don't know the name. Tapi 2 orang dari murid Yesus ini berarti menunjukkan bahwa Tuhan itu care-nya ya sama jemaat. Siapa bilang Tuhan itu hanya cari domba-domba tertentu atau Tuhan hanyalah mencari gembalanya. Hari ini sebuah cerita. Cerita ini menunjukkan pada kita bahwa Yesus itu selalu mencari orang-orang yang menjauhinya. Gak peduli mereka siapa. Kalau Anda baca di sini ya, ini bahkan 2 orang tidak terkenal. Sampai sekarang di Alkitab tidak pernah menyebut namanya. 2 orang ini menunjukkan pada kita bahwa Tuhan itu mewahyukan dirinya to the lowly heart, pada orang-orang yang hatinya membutuhkan, tak peduli siapa mereka. Tuhan itu mengasihi no name, no face, the faceless, nameless people. Tuhan cinta, mungkin dunia gak tahu kita siapa, mungkin kita bukan public figure, tapi di mata Tuhan setiap orang itu berharga. Ini 2 orang tanpa nama, tanpa wajah, kan gak ada sketsa. Tapi mereka juga tidak disebut namanya. Tapi Alkitab mencatat story mereka gimana Tuhan cari yang terhilang. Tuhan cari yang tersesat. Orang-orang yang menjauhi hadirat. Orang-orang yang lari dari Tuhan. Justru menjauh dari rumah Allah. Justru gak ke gereja, dicari sama Tuhan. Ditangkap di tengah jalan. Lalu diputar balikan arahnya kembali ke gereja. What a good God we have. Siapa di sini yang sudah lama gak ke gereja? Anda ada di sini pun itu karena Tuhan menarikmu kembali. Kita lihat ayat yang ke-14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka lagi ngobrol nih. Tengah-tengah ngobrol ayat 15 ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi di titik ini, sejauh ini mereka belum tahu kalau itu Yesus. Nah, secara logika, saya waktu baca ayat ini pertama kali, awal-awal dulu, saya barusan Kristen lahir baru, saya tanya, kok mereka gak ngenali ya? Bisa jadi, mari kita spekulasi, bisa jadi Yesus berubah rupa, karena dia dalam tubuh kemuliaan, tidak dipatok dengan fitur-fitur wajah tertentu. Bisa jadi, atau bisa jadi rupa Yesus tetap sama, ya. Rupa Yesus tetap sama. Tapi mereka lupa. Bisa jadi orang kalau sisiran, orang kalau biasanya gak sisiran, habis setelah mandi di rumah, pakai piyama, dengan waktu dia sudah pakai gel, ya, sisiran, pakai hairspray segalanya, bisa pangling. Bisa jadi Yesus mukanya sama, tapi mereka gak mengenali. Karena terakhir kali terlalu traumatis buat mereka. Syoknya terlalu berat. 2 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya tepatnya, terjadi sesuatu yang horor. Yesus disalibkan di depan mata mereka. Bisa jadi, atau bisa jadi Yesus gak berubah rupanya, tetap sama, tapi mereka itu saking gimana ya, seperti biasanya kaum cowok lebih suka melakukan kesalahan ini. Mana tuh kunci, mama, atau istrinya, sayang, mana kuncinya? Kunci persis di depannya. Kadang-kadang kita gak nyadarin aja. Gak ngeh gitu loh. Orang Jawa Tengah bilang gak mudeng, gak dong gitu loh. Kalau ini Yesus. Karena mereka sudah pikirnya Yesus sudah mati. Dia masih ada di kuburan. Jadi sekarang Yesus muncul di depan pun gak sadar. Oh itu kamu.
Itu kamu. Ya. Jadi kita mungkin karena begitu, apapun alasannya Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berada di posisi ini dalam hidup ini. Yesus datang mengetuk pintumu, kau tidak sadar itu dia. Anda kira itu temanmu yang ajak ke gereja. Memang betul, itu bukan Yesus, itu teman Anda, tapi Yesus yang suruh, Anda tidak menyadarinya. Ketika Anda mau berbuat dosa, ada orang yang menghalangi. Istrinya berkata, Pak janganlah. Bukan berdosa lah, misalnya bukan berdosa, tetapi Anda mau masuk ke dalam satu jerat bisnis. Karena semua hanya karena melihat keuntungannya. Tapi mungkin ini spekulasi, Anda tidak melihat hulu ke hilirnya, tidak tahu prosesnya. Tiba-tiba istrinya kasih peringatan sama istri Anda memperingatkan Anda, jangan, coba pikirkan lagi, doa lagi, coba konsultasi dulu sama Pastor Fuji, didoakan dulu gimana. Cerewet kamu. Kita nggak sadar, Yesus sedang berbicara, tapi lewat istri kita. Kita sering di posisi ini loh. Apapun alasan mereka tidak mengenali Yesus that day, hari itu, ada prinsip kebenaran di sini. Kita itu saking kebalnya dan kebasnya kadang-kadang secara rohani, kita nggak menyadari waktu Tuhan datang. When He came to you. Bahkan nanti suatu hari Tuhan pun akan menuduh kita berdasar fakta-fakta. Aku itu kelaparan, kamu tidak kasih aku makan. Kaget orangnya, kapan Tuhan kelaparan? Aku telanjang, kau nggak beri aku pakaian. Kapan Tuhan pernah telanjang? Aku di penjara, kamu tidak kunjungi aku. Kapan Tuhan? Apa yang kau tidak lakukan pada salah satu saudaramu yang terhina ini, kau tidak lakukan untuk aku. Sadar baru dong gitu di sini. Ternyata hari itu, aku kebetulan lewat. Seperti Samaria yang baik hati, tapi saya Samaria yang jahat. Aku melihat orang di situ, tapi saya terlalu sibuk dengan pelayanan atau dengan sesuatu yang lain, atau sibuk dengan urusanku sendiri. Aku tidak menyadari bahwa Tuhan taruh orang itu di sana untuk kutolong. Bukan kebetulan, karena itu panggilan. Dan ternyata itu Tuhan yang menyamar melalui kebutuhan orang tersebut. Aku lewatkan, dan Tuhan berkata, nyala, hai hamba yang jahat. Sometimes you don't know when Jesus comes to you. Menyamar dalam kebutuhan orang. Dalam panggilan seseorang. Kita nggak tahu. You see, hidup ini penuh dengan perkara tak diduga. Tapi orang Kristen mesti harus peka rohani. Makanya rohaninya tidak boleh mati. Nanti kalau kerohanian kita mati, Tuhan datang pun kita nggak kenali. Lalu kita berkata, mana jawaban doanya? Mana jawaban doanya? Kita mengeluh dan terus menerus mengomel. Mengeluhkan segala sesuatu. Mana? Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa tidak Tuhan buka jalan? Mana Tuhan? Tuhan tidak ada di hidupku. Saking kosongnya hatimu. He did. He came to you that day. But you didn't think it was Him. Dia datang. Tapi engkau menolaknya, kau kira itu bukan Dia. Udah ada yang mencoba menghentikanmu. Tapi kita responnya, emangnya kamu siapa? Karena kita menentukan Tuhan harus datangnya bagaimana dan dengan cara gua. Kita tidak menyadari kalau Tuhan itu mencoba menghentikanmu dari jalan dosa dan jalan binasa, serta sesuatu yang bisa merugikan hidupmu dan orang lain pula. Tuhan ketika memberi jawaban, kita berkata, itu bukan Dia. Jalanmu bukan jalanku. Ayat ini ya relevan loh buat kita. Kalau kita baca gini tuh kadang-kadang kalau kita cuma lalu lalang baca firman. Kita berkata, saya sedikit kritis, tapi kritis saya itu bukan sok pintar. Kalau kita baca, kalau apapun dalam kerajaan Tuhan, boleh kita kritis, tapi jangan sampai kritis kita itu seolah-olah menggurui. Kita harus belajar. Kritis kita itu untuk memikirkan lebih dalam alias merenungkan. Saya pikirkan Tuhan, why they did not recognize you? Why? Tapi akhirnya by the way ceritanya, terakhir mereka mengenali sih. Lebih baik telat daripada gak pernah. Better late than never. Beritahu makanan kirinya, jangan hakimi aku. Lebih baik terlambat daripada gak pernah. Ya, oke, gak apa-apa. Ya oke, saya termasuk, mungkin gitu ya semua berkata. Saya termasuk orang yang itu loh, yang selalu telat tapi akhirnya datang juga. Gak apa-apa, saya tunggu. Makanya itu khotbah ini kan jemputin yang telat-telat ini. Ya, telat iman namanya, telat iman. Lanjut ya. Sampai mana nih? Oh,
Ulangi ayat 15, ada satu pewahyuan lagi yang saya mau sampaikan. Ini indah, saya kok rasa seperti barusan Roh Kudus taruh sesuatu. I'm so excited. Wow, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ngobrol nih antara dua orang. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Nah pertanyaan saya, mereka bercakap-cakap mencakapkan apa? Bertukar pikiran, tukar pikiran tentang apa? Atau lebih tepatnya tentang siapa? Mereka lagi ngobrol-ngobrol tentang kejadian terakhir ini loh. Tentang Yesus. Makanya di ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tadi saya sudah jelaskan, ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, perhatikan ya, apakah yang kamu percakapkan? Kalian ngomong apa? Lu orang lagi bincang tentang apa ini? Kok seru banget? Yesus itu bukan pura-pura, tapi Yesus itu masuknya itu lembut. Dia berkata, kalian ngobrol apa sih? Apaan sih? Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Karena mereka mencakapkan sesuatu yang sifatnya duka cita. Seorang yang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang gak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret. Jadi dalam perjalanan dua orang murid Yesus, kita gak tahu siapa, ngobrol-ngobrol tentang Yesus. Full. Sampai-sampai ada seorang stranger, orang asing yang menginterupsi pembicaraan mereka, curiosity atau penasaran, tanya, lu orang ngobrol apa? Muram mukanya. Kamu ini tinggal di goa atau apa? Kok terakhir-terakhir ini apa kamu satu-satunya orang di Yerusalem ya? Yang gak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Ini heran kayak seperti orang kena gempa di Thailand, misalnya dia tinggal di Bangkok tanggal itu. Lalu ada yang tanya, ada apa ya kemarin? Loh, kamu tidur siang selama itu kah? Masa tidur siangnya nggak goyang? Ini orang heran garu-garu kepala. Kamu tinggal di gua ya? Yesus tuh tanya, tapi dari sini saya petik sesuatu. Anda perhatikan nggak? Mereka ngobrol tentang Yesus. Sepanjang perjalanan itulah obrolan mereka. Mereka bukan gosip tentang tetangga, bukan ngobrol tentang selebritis atau tentang artis. Mereka ngobrol tentang Yesus. Lalu Yesus muncul. Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Ini sebuah prinsip rohani yang sederhana. What you talk about will eventually walk with you. Hati-hati gunakan mulutmu. Apa yang kau perbincangkan melulu akan berjalan. Pada akhirnya akan berjalan denganmu. Bicarakan tentang setan terus. Dia berhak menghantuimu. Bicarakan kesalahan orang terus. Lama-lama Anda akan jatuh salah di tempat yang sama, lebih buruk dari dia. Bicarakan tentang masa lalumu terus. Maka masa lalumu akan selalu menjadi realitamu. Dan masa depanmu tidak akan pernah damai sejahtera maupun penuh pengharapan. What you talk about, apa yang kau bincangkan akan berjalan denganmu pada akhirnya. They talk about Jesus. Mereka bicara tentang Yesus. Dan tiba-tiba Yesus muncul di depan mereka. Oh haleluya. You see, dalam bahasa Inggrisnya ya. If you keep on talking about him, you will soon talk to him. Kalau kita terus perbincangkan tentang, kita berakhir nanti berbicara kepada. Saya ulang, mikir dikit gak apa-apa siang-siang. Udah makan kan? Justru karena itu masalahnya, makan jadi ngantuk. Jangan ya. Apa yang Anda perbincangkan terus? Kalau Anda memperbincangkan sesuatu, lama-lama Anda akan mulai bicara kepada itu. Bicarakan terus tentang Tuhan, lama-lama tidak Anda sadari, Anda mulai berbicara kepada Tuhan. Bicarakan terus tentang setan, lama-lama Anda akan bicara kepada setan. Dan dia akan membingungkan hidupmu. Bicara terus tentang kesalahan orang lain, lama-lama Anda akan salah berbicara. You see what you talk about, apa yang Anda perbincangkan akan menjadi perjalanan hidupmu. Karena itu hati-hati gunakan mulutmu. Makanya firman Tuhan berkata, apabila ada orang yang buka mulut, tidaklah ia sebagai orang yang menyampaikan firman. Bukan berarti berkhotbah, tapi sebagai orang-orang yang mulutnya itu dijaga. Karena mengalir dari situ kehidupan.
Amin Bapak Ibu. Mulut itu batang air. Mulut itu keran. Apa yang kau dengungkan, kau makan buahnya, kata Amsal. Kalau kita belum ada, tapi mulut kita terus membicarakan itu. Lama-lama itu menjadi realita kita. Ini bukan bicara tentang mantra. Ini bicara tentang kuasa pengakuan iman. Dan bahkan kalau kita mengakui sesuatu yang salah dan kebiasaan, itu pun ada kuasanya, tapi kuasa terbalik itu kuasa kegelapan. Be careful with your mouth. Amin Bapak Ibu. Mari kita kunci kecuali untuk firman. Ya, ini ayat sangat dahsyat. Waktu saya baca ini saya berkata, wow Tuhan. Makanya ada orang yang terus ngomong, aku mau bunuh diri, aku mau bunuh diri, aku mau bunuh diri. Jangan main-main dengan itu. Tapi harusnya lebih baik dia berkata, aku tidak akan putus asa. Tuhanku hidup. Kasih alasannya. Karena kita tidak dipanggil untuk iman buta. Iman itu beralasan. Aku dapat melakukan segala perkara atau menanggung segala sesuatu dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kenapa aku harus putus asa? Wong Dia kekuatanku. Kalau Dia kekuatanku, kelemahanku pun ada batasnya. Masalah pun ada tanggal kadaluarsanya. Yang tidak ada expiry date-nya adalah His power, His strength in me. Dan aku tahu bahwa apapun yang kuhadapi sekarang tidak lebih besar daripada kemampuan Tuhan untuk menyelesaikan. Aku sekarang belum bisa melihatnya. Tapi aku percaya suatu saat nanti Tuhan akan menunjukkannya. I believe in you. Kalau Anda gitu ngakunya, setan tidak bisa mencabut apa-apa di hidupmu. Tapi kalau kita ngakunya, semua orang sama. Lalu kecewa, semua laki sama saja. Padahal dia dikecewakan satu pria, dia tidak kenal semua laki-laki di seluruh dunia. Semua pendeta sama aja, semua gereja sama aja, semua orang Kristen sama aja. Nggak pernah ke semua gereja. Kalau gitu pengakuan kita lama-lama trauma jadi Allah. Tapi kalau kita mau sesuatu yang baru, Tuhan mau memperbarui, ubah pengakuanmu. Aku pernah dikecewakan, aku ampuni. Tapi aku percaya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan Yesus akan melihat kebaikanmu di negeri orang-orang hidup. Saya mengutip kalimat pemazmur. I believe I shall be alive to see good people. Aku percaya masih ada orang yang murni. Masih ada seorang penyembah yang benar. Aku percaya Tuhan, pertemukan. Nanti bisa dijodohkan sama Tuhan. Gimana caranya nggak tahu bisa ketemu di belanga. Bisa ketemu aja sama orang itu. Tuhan tuh matchmaker yang luar biasa. Bukan hanya soal cinta atau romansa. Tapi dalam bisnis, dalam sesuatu Anda yang sudah dijak melulu dalam sejarah. Sekarang Anda jadi pintar tapi Anda tidak trauma. Lalu Tuhan akan mempertemukan Anda. Bisa aja ketemu dengan orang yang juga pernah dirugikan. Sama-sama sekarang punya tekad untuk membangun sesuatu yang sifatnya permanen. Ketemulah partner dengan partner, jadilah. Ternyata nggak sadar, ternyata dia juga anggota CG. Luar biasa, teman maupun musuh ketemu di CG. Jodoh maupun mantan ketemu semua. Tapi kalau Tuhan yang campur tangan, semua itu jadi indah, bukan jadi toksik. If you believe once more, God shall help you see His next plan for your life. If you believe. Oh tapi aku gak punya iman yang gede. Iman tuh gak usah gede. Sebab orang gak beriman juga beriman. Paham maksud saya? Orang gak beriman juga beriman. Cuma dia iman di tempat yang salah. Imannya adalah untuk kalah. Setiap orang itu sudah garis bawah sama Tuhan. Pasti beriman. Cuman imannya apa? Aku gak punya iman gede. Berarti takut lu lebih gede. Yaitu imanmu. Takut itu iman pada setan, apa yang dia bisa perbuat di hidupmu. Besar kan, saking besarnya iman pada Tuhan gak bisa berkembang. Tidak ada netral dalam peperangan rohani sebelum Tuhan datang. Gak ada non-blok, Anda di sisi Tuhan atau di sisi lebih dari pemenang atau di sisi yang kalah. Saya memilih untuk beriman, saya tidak milih putus pengarap. Saya akan lawan arus, saya tidak milih untuk putus asa. Saya akan berkata pada diri saya sendiri, Lord help me, I believe in you. I believe in you. Emangnya punya pilihan? Orang hidup itu kalau tidak maju ya mundur, gak ada yang namanya berdiri di tempat. Kalau Anda stagnan secara rohani atau apapun juga, berarti Anda sudah mundur. Pilihlah untuk maju. Kalau Anda mau jadi orang Kristen, jadilah yang sungguh. Amin Bapak Ibu. Oh haleluya. Semoga apa yang saya sampaikan so far bisa Anda tangkap dan semoga Anda tidak merasakan ini terlalu keras buat Anda. Karena saya akan lebih keras dari ini.
Saya mau kasih Anda makanan keras, bukan marah-marah. Saya mau kasih Anda sungguh-sungguh tantangan. Untuk jangan main-main lagi dengan kesempatan. Kalau Allah memberikan di depanmu suatu panggilan, suatu perintah, suatu janji, gapailah. Imanmu pas-pasan biji sesawi tetap iman. Berimanlah pada Tuhan. Iman biji sesawi itu bisa bertumbuh. Tidak harus melulu segitu. Saya dorong Anda untuk sungguh-sungguh. Sebab di ayat berikutnya, coba sekarang kita baca di ayat yang ke-17 lagi ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sebenarnya loh ya, mereka gak perlu sedih. Karena mereka itu salah paham. Mereka salah paham sama firman. Actually there is no reason to be sad. Tidak ada alasan for the long face, untuk wajah yang cemberut. Tapi Yesus tidak langsung tegur mereka. Yesus itu lemah lembut. Saya itu kagum sama guru kita, Tuhan kita ini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Kemungkinan besar inilah informannya Lukas. Lukas ini kan seorang tabib dokter yang menulis Injil Lukas ini. Dia dapat mana narasumbernya. Mungkin salah satu murid Yesus itu siapa tahu adalah Kleopas. Jadi ini first hand witness. Atau ini adalah saksi langsung dari orang yang ngalami. Mungkin ya, asumsi saya Kleopas salah satu dari dua murid ini. Kalau iya, who is Kleopas? I don't know. 12 rasul juga bukan. Kita nggak tahu, dia disebut sekali ini doang. Nggak pernah disebut lagi. Berarti Bapak Ibu Saudara, Yesus itu tidak mencari orang terkenal. Yesus cari orang yang mau. Nah, saya suka dengan gereja, apa yang kita pegang di gereja kita. Kesaksian tidak perlu seorang publik figur. Domba makan dari gembalanya, bukan dari pembicara-pembicara tamu. Tidak perlu kesaksian dari publik figur. Kesaksian terindah itu di CG-CG, di setiap cell group atau connect group, di kelompok kecil itu, di mana seorang dengan yang lainnya saling kenal, tahu. Kesaksian hidupnya itu nyata, Yesus. Itulah Kleopas. Kesaksian yang seperti itu justru lebih bisa dipercaya dan berkelanjutan soalnya. Hidupnya itu bertumbuh dan berbuah. Bukankah itu? Seperti pohon ara yang terus berbuah. Dan Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa di situ pada hari-hari belakangan ini? Saya bisa bayangkan aja di dalam pikiran saya, waktu Yesus dikonfrontasi sama Kleopas. Adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang nggak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Saya bisa bayangkan Yesus itu senyum. Kenapa tidak ada ayatnya menulis dia ngomong apa, kecuali nanti dia tanya. Saya bisa bayangkan wajah Yesus pasti. I can just imagine. Nggak ditulis di Alkitab, tapi saya ini kan visual. Saya coba bayangkan waktu dia berkata, apakah you itu satu-satunya ya orang Yerusalem yang nggak tahu hot news ini? Yesus cuma senyum. You know, at times kadang-kadang Tuhan tidak menjawab dan tidak membantahmu. Sekalipun Anda salah pun Tuhan tidak bantah. Tuhan cuma diam. Sebab Tuhan dalam proses untuk mengoreksimu. Betapa lembutnya. Dan saya bisa lihat seorang juru selamat yang aman. He's so secure. Kenapa saya ikut Yesus? Dia pemimpin yang aman banget. Gak rasa terancam. Gak panik ketika ini mundur lalu gimana. Wibawanya itu loh. Gak ada yang seperti dia. Dia cuman. Lalu Tuhan ngomong begini. Lucunya di ayat yang ke-19 katanya kepada mereka. Kan Kleopas ngomong begitu. Yesus berbalik tanya. Apakah itu? Yesus tidak berkata, tidak menjawab pertanyaannya dia loh ya. Apakah kamu satu-satunya orang asing di sini yang nggak tahu apa-apa? Yesus nggak menjawab, aku tahu. Lah berarti kan buyar lah cerita ini. Yesus tidak berkata, aku nggak tahu. Yesus tidak pernah bohong, nggak pernah berdusta. Paling cuma sebuah senyuman, lalu Yesus tanya, ada apa sih? Yesus tidak berbohong. Tapi Yesus juga tidak reveal too early. Tuhan juga tidak mau nyatakan dirinya terlalu dini. Dia bertanya, apakah itu? You see, sekalipun waktu doa, kita tahu kalau Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Jangan heran kalau Tuhan kata, apa yang kau kehendaki? Tuhan sudah tahu. Kemarin waktu Jumat Agung kan saya khotbahkan. Bartimeus itu kan berseru-seru, anak Daud, sembuhkan aku. Waktu ketemu, padahal dia buta loh, tongkatnya pun sudah nyata di depan mata ini orang buta. Yesus malah tanya,
apakah yang kau kehendaki? What do you want? Loh, Tuhan, come on. Ini dalam bahasa Ibraninya, duh. Ya tahulah orang buta. Orang buta masa minta berjalan? Ya minta melihat, tapi Tuhan kok tanya. Banyak orang berdalih gini, gak usah doa, gak usah minta, Tuhan sudah tahu. Gak ngerti hubungan dia. Dia gak ngerti hubungan. Hubungan itu kaya dimensinya. Suami istri, laki-laki kalau mulai jadi kebas dan kapalan perasaannya. Istri kalau tanya, yang kamu cinta gak sama aku? Kan kamu sudah tahu, anak udah berapa? Kita kawin udah berapa puluh tahun? Gak ngerti hubungan tuh cowoknya. Kalau istrinya tanya itu bukan dia minta informasi. Istri dalam hal ini sudah maha tahu. Tapi dia minta supaya itu diutarakan. Karena itu akan menjadi pelumas hubungan. Kalau perempuan tanya, Papa, ya minta yang baju warna hitam atau warna yang hijau, yang bagus yang mana? Jangan berkata yang itu, jangan. Lihat, sungguhan lihat begini. Hitung 3 detik ya. 1, Olsan. Lalu jawab, terserah. Kalau Anda tidak punya selera. Kalau Anda tidak tahu ini bagus yang mana, sebut aja salah satu yang langsung jadi pikiran pertama. Yang hijau. Percayalah 100%, dia nanti akan pilih yang hitam. Betul bapak-bapak? Itu istri bukan minta jawaban. Dia minta perhatian. Bagus enggak make upku? Bagus, lihat dulu. Enggak lihat bilang bagus. Dia minta perhatian. Kita enggak tahu apa-apa soal make up. Kalau saya masuk ke toko make up gitu saya lihat, aku enggak ngerti ini bedanya apa sama ini. Kita cuma suka hasil akhirnya. When Jesus ask you to pray for something, itu berdoa untuk sesuatu, bukan berarti dia nggak tahu. Dia suruh Anda berdoa, karena itu adalah hubungan. Tuhan selamatkan Jakarta Selatan. Atau Tuhan sembuhkan papaku, masa Tuhan nggak tahu dia sakit? Tuhan aku perlu jodoh. Ada orang juga yang berdoa, ada orang berkata gini, nggak perlu minta bahasa roh, dikasih ya udah, nggak usah dipaksa, karunia itu nggak bisa dipaksakan. Heran, di gereja yang menentang itu, jarang terjadi 1-2 perkecualian. Tapi di gereja yang memberitakan, banyak sekali yang dapat, 1-2 yang tidak dapat itu perkecualian. Kok heran ya? Kalau memang Tuhan mau kasih lah, nggak usah minta, nggak usah doa-doa segalanya. Nggak ngerti hubungan dia, nggak ngerti hubungan, nggak paham dia. Bagaimana menjalin hubungan iman dengan Tuhan? You should ask when Jesus ask you something. Kalau Tuhan bertanya sesuatu kepada Anda, apa yang kau butuhkan? Jawab, jangan berkata terserah. Iman itu harus mencetuskan apa yang kau mau, apa yang kau yakini dalam firman. Sampaikan, so that I may see, oh God. Bartimeus berkata, supaya aku dapat melihat. Itu iman. Say so. Tapi kan kadang-kadang kita takut ya. Kita takut minta ya, kenapa ya? Karena kita takut kecewa kan. Nah, anak kecil minta sama mamanya es krim atau yang manis-manis gula-gula, enggak dikasih. Mamanya bisa tahu, ini anak lapar kali. Hanya dikasih roti, enggak dapat gula, dapat roti. Minta itu selalu dapat. Kadang dapat persis yang kita mau. Kadang-kadang kita enggak mendapatkan yang kita inginkan, tapi dapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Berbahagialah orang yang minta. Kasihan orang yang diam aja enggak minta apa-apa. Oh, Pastor Philip ngajarkan kita suka minta-minta. Siapa suruh kita jadi pengemis surga? Kita ini ahli waris kok. Kita ahli waris. Minta itu adalah bagian daripada hubungan. It's okay. Jangan merasa bersalah. Yesus tanya sama dia, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Fine, good. Ini tentang Injil ya, tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Itu semua informasi, jadi 2 orang ini baik sekali. Seorang stranger yang mereka gak kenal ternyata Yesus, tapi mereka mau dan belan-belanin untuk jelasin. Ini loh apa yang terjadi, kronologi. Padahal ayat 21, kami dahulu mengharapkan, garis bawah ini,
padahal kami dahulu mengharapkan. Ini banyak orang salah paham di titik ini. Nanti saya jelaskan yang disebut dengan kekecewaan. Takut kecewa maupun sudah kecewa. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka tidak menyangka Yesus itu nanti ternyata jadi juru selamat dunia. Mereka mau jadiin Yesus itu Perdana Menteri Israel. Mau jadiin presiden. Presiden. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Coba kita berhenti sampai sana ayat 21 lagi. Padahal kami dahulu mengharapkan. In case kalau kita itu kecewa. Kecewa itu adalah satu emosi yang tidak teruji. Kecewa sama orang lain mungkin terbukti. Tapi sama Tuhan itu gak bisa kecewa. Karena Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Jadi aneh. Unsur pedas itu lombok, sambal, cabai. Gak mungkin Anda minum air tawar terus jadi kepedas. Karena tidak ada unsurnya. Tuhan itu tidak ada unsur yang mengecewakan. Kok kita bisa kecewa? Pasti itu bukan a case for disappointment. Ya, itu bukan suatu kasus kecewa pengharapan. Tapi menurut saya a case for misguided hope atau sebuah harapan yang salah. Ada suatu salah paham dengan Tuhan. Baru orang bisa kecewa sama Tuhan. Nah, kesalahpahaman dengan Tuhan itu bisa terjadi karena kita itu punya pikiran yang salah. Kadangkali dia berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia akan jadi juru selamat politiknya Israel. Nah, Yesus mau luruskan, makanya mereka kecewa. Ini bukan disappointed hope, tapi misguided hope. Dan Tuhan berkata sama dia, dibenerin sama Tuhan. Kamu kecewa karena harapanmu salah. Paham sekarang. Bahwa ternyata Tuhan itu tidak jadi presiden politik gunjang-ganjing perang. Bayangin kalau Yesus itu hanya dimiliki Israel. Nah, kita orang Indonesia. Gak bisa memiliki dia. Orang China, orang Latin Amerika, orang Afrika. Yesus itu mana-mana bayangin kalau dia pegang bendera the state of Israel ya. Bukanlah keturunan Abraham, Ishak, Yakub ke Mesias. Bukan soal karya keselamatan. Tapi secara politik bayangin kalau gitu kan jadi Yesus hanyalah segmentasi. Coba bayangkan, bisa nggak? Yesus nggak boleh jadi itu karena Yesus pencipta mereka semua. Semua orang itu dicipta Tuhan. Tapi Tuhan memang menentukan bahwa ras Israel, Yahudi yang menurunkan Mesias. Jadi kita juga harus mendoakan dan menghargai hal itu. Yesus kalau sekarang orang ini 2 orang ini tentunya sudah di sorga. Sekarang mereka jadi ngerti dan mereka mungkin di sorga bincangnya gini, bodoh kita ya, bodoh, iya lu lebih bodoh gitu mungkin ya. Kok kita bisa punya harapan gitu kan Tuhan? Kadang-kadang kita ngamuk sama Tuhan karena harapan kita itu kalau dikasih kita kira roti itu kalah jengking. Tuhan tidak akan memberikan batu kalau mereka minta roti. Jangan-jangan ada beberapa doa kalau dikabulkan, Anda kira itu roti, berujung berapa tahun lagi itu jadi batu. Batu sandunganmu. Tuhan tuh tahu, so dalam hal hubungan iman dengan Tuhan, kita harus punya trust. Katakan trust. Trust itu artinya bukan hanya percaya, belief, suatu kepercayaan doktrin belaka. Trust itu artinya I believe, kalau sampai Tuhan berkata no, aku enggak curiga karena Tuhan lebih tahu dari aku. Aku lihatnya itu cuman di sini, horizontal. Paling maksimal cuman vertikal, sekilas sampai ke langit saja. Tuhan tuh bisa melihatnya dari atas. Bird eye view, heaven's eye view. Dia melihat dari atas, dia melihat itu hidup kita tuh sampai kita mati, sampai lewat ke sorga itu dia lihat. Dia lihat kanan kiri kita tuh sampai orang-orang yang tidak kelihatan di sisi sana karena bumi itu bulat, dia lihat. So when my God says no, I trust him. Makanya orang berdoa itu gak bisa kalau gak beriman. Aku percaya. Kalau Tuhan berkata begini begitu, jadi saya tidak bisa kecewa karena saya tahu karakternya sempurna, moralnya sempurna, mentalitas Tuhan itu tidak ada duanya. Padahal kami dahulu mengharapkan, makanya mukanya muram. Pokoknya perkara-perkara yang saya kurang mengerti, saya percayakan dulu kepadanya sampai waktu. Suatu hari waktu saya menoleh, saya berkata, oh gitu maksudnya menurut heaven's eye view, menurut cara pandang sorga.
Ada banyak hal yang masih saya pelajari. Sampai hari ini, detik ini juga saya berkhotbah, masih ada perkara-perkara di hidup saya yang merupakan misteri. Artinya misteri itu gini loh. Bukan misterius, misteri itu artinya aku masih belum bisa pahami gimana posisinya, tempatnya dalam rencana Allah dalam hidup saya. Percaya enggak nanti, on my deathbed, kalau suatu hari giliran saya dipanggil, setiap kita pasti, masih ada hal-hal yang saya enggak ngerti hari itu pasti. Sampai sorga, di pintu gerbang sorga, sebelum dihapus air mata saya berkata, oh I see. Karena itu you have to trust, makanya ikut Tuhan itu enggak bisa hanya hidup tapi sampai mati. You trust Jesus, trust until you get to heaven. Percaya sama Tuhan itu sampai ke sorga. Ya, kita lihat ayat yang ke-22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Cerita nih tentang wanita-wanita dari khotbah saya tadi jam 10. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Itu perempuan-perempuan ngaku lagi kalau mereka lihat malaikat. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Jadi mereka sudah punya beberapa saksi, perempuan-perempuan. Tadi saya jelaskan, perempuan-perempuan tidak ada muatan politik di zaman itu. Mereka punya profesi nggak boleh lebih daripada rumah tangga sendiri-sendiri. Jadi kalau laki-laki kan ada farisi, laki-laki ada apa, laki-laki juga ada yang politik dalam dunia politik dan sebagainya. Tapi kalau perempuan, kesaksiannya itu lebih bisa dipercaya karena tidak ada muatan. Harusnya dia percaya dong. Di antara perempuan yang kesaksian itu juga Ibu Yakobus, Maria Magdalena, masa mereka ngarang cerita? Bukan hanya itu, mereka juga dapat kesaksian teman-temannya para cowok yang lainnya, yaitu murid-murid Yesus yang lain, yaitu rasul-rasul anak domba. Mereka udah melihat, tapi dia tidak mereka lihat. Tapi mereka udah dapat kesaksian Yesus kuburnya kosong. Saya mau ngomong apa sih? Sebenarnya loh, sekalipun Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu setengahnya kelihatan kok. Terlalu banyak kesaksian di sekelilingmu itu untuk membuktikan Tuhan tidak ada itu. Terlalu banyak. Sebenarnya terlalu banyak kesaksian the power of God's word untuk Anda sampai tidak punya iman waktu buka Alkitab bahwa ini itu ada. That will be too much. That will be too much. Mungkin Anda berkata, aku harus lihat dulu baru percaya. Kalau gitu jangan menghirup oksigen. Anda kerasa nggak? Orang kalau dikasih kantong plastik di sini baru tahu rasanya ada oksigen seperti apa. Just because you don't see it, bukan berarti tidak eksis. Terlalu banyak bukti bahwa firman-Nya itu benar dan doa itu berkuasa. Tapi kenapa kita lambat untuk percaya ya? Why? Susah banget kita percaya waktu kita sendiri ngalami. Saya tunjukkan sekarang di sini ya. Bukan karena Tuhan kurang bukti. Kita lihat ayat 25. Tuhan tegur mereka. Nah, Tuhan berkatanya pun, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Kok bisa kamu putus asa, muram? Nah, Tuhan berhak bodoh-bodohin orang, kita nggak berhak ya. Hai kamu orang bodoh. Tuhan berkata, terlalu banyak bukti sudah, kenapa kamu nggak percaya? Betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mereka punya bukti. Mereka punya kitab nabi karena mereka orang Yahudi. Mereka punya firman, mereka punya Alkitab. Harusnya kita baca Alkitab langsung percaya. Nggak usah minta peneguhan, sungguhan. Baca Alkitab aja udah langsung percaya. Nggak usah dijabarkan, kita harus percaya. Harusnya kita baca firman aja udah langsung percaya. Nggak usah minta konfirmasi. Tapi Tuhan masih kasih mereka lagi kesaksian para perempuan. Orang-orang polos nothing to do dengan mereka. Kesaksian yang jauh, misalnya siapa terjadi apa segalanya tidak ada di sekelilingmu. Jangan berkata, itu terjadinya di seberang lautan. No, kalau Tuhan kasih suatu kesaksian yang sifatnya jauh, itu supaya menunjukkan kenetralan. Supaya Anda tahu bahwa itu terjadi di sana, di Afrika. Itu terjadi di sini bisa. Tuhannya sama. Tapi Tuhan juga menyediakan kesaksian-kesaksian yang dekat. Yaitu mereka para cowok sendiri, ada reliable witnesses, ada para rasul yang menunjukkan kami sudah ke kuburan itu kosong, cuman kami tidak melihat dia. Dan Tuhan berkata betapa lamban hatimu, dengarkan baik-baik, kenapa kita kalau mengalami sesuatu kita lamban untuk percaya. Slow to believe, kelambanan untuk percaya, masalah itu tidak terletak pada pikiran kita. You know, slow to believe, the problem never lies in the head. It always lies in the heart. Karena the head has enough proofs. Kepala ini sudah punya banyak bukti. The heart is weak. Hatinya itu lemah.
Makanya saya suka berbahasa lidah tiap hari, karena seringkali yang tricky, pikiran saya sudah punya bukti, hati saya susah percaya, makanya hati saya harus dikuasai. Tiap pagi saya punya satu battleground, saya kuasai dulu sini. Hati saya nurut dulu. Dan waktu saya baca firman, saya tidak cuma baca Alkitab, saya sungguh-sungguh renungkan, masukkan dalam hati saya. Karena kelambanan untuk percaya bukan masalah otak kita. Kelambanan percaya adalah selalu masalah hati kita. Karena itu orang putus asa, kalau tidak dijamah oleh Roh Kudus. Kita mau konselingin 7 jam. Kita beritahu semua bukti-buktinya, kita paparkan dan beberkan semua harapan. Nothing will happen. Apapun yang kau pegang, dibuatnya berhasil menjadi kemuliaan bagi namanya. Terimalah semua berkat ini aku lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan selamat hari Paskah. Tuhan memberkati.